Hai guys, apa kabar? Kabar sehat ya, kita semua. Eh, Guys, saya Ahmad Suaidi ingin ngobrolin soal COVID atau pandemi yang sekarang sedang menimpa masyarakat kita dan seluruh dunia, dan tampaknya kita belum melihat kata-kata akan menurun. Keluarga saya bisa dikatakan sebagai penyintas pandemi, penyintas COVID-19 karena ada 3 orang yang positif. Satu adalah Saya Lailia. adik saya, kebetulan sudah keluar dari rumah sakit, sudah selesai isolasi, tapi sekarang ada 2 lagi yang sedang hari kelima hari ini sedang isolasi di rumah sakit Bayangkara Makobrimob. Saya ingin share dengan guys semua tentang bagaimana menghadapi COVID ini, supaya kita bisa bersama-sama bagaimana mengarungi pandemi ini tanpa kita dibebani oleh kepanikan, dan tetapi kita tetap optimis. Hanya saja kita memang harus benar-benar disiplin. Saya adalah, atau keluarga saya ada 9 orang, di rumah saya ada 9 orang. Saya keluarga yang berlima, saya istri dan 3 anak. Leli ini adalah adik saya, kemudian ada 2 pekerja dan 1 ponakan, 3 pekerja dan 1 ponakan. Nah, sekarang yang sedang diisolasi di Makobrimob adalah pekerja dan ponakan. Jadi kami mengalami ketegangan dan mencari solusi, tetapi bertahan untuk tetap optimis. Jadi saya ingin share dengan para guys semua bagaimana kita menghadapi ini, dan saya juga mungkin minta saran dari saudara-saudara semua bagaimana sebaiknya kita mengarungi ini. Nah, sebenarnya di keluarga saya ini sangat disiplin. Saya berusaha untuk menerapkan disiplin juga ketika saya di kantor. Saya WFH sekali-sekali ke kantor, kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena memang secara teoritis sekarang masih work from home ya. Jadi sebenarnya tidak harus ke kantor, tetapi karena ada beberapa hal maka sekali-sekali harus ke kantor, tetapi pekerjaan bisa semua diselesaikan. Nah, saya ingin share pertama-tama, mungkin nanti akan berseri karena cukup panjang. Jadi untuk sekarang ini saya ingin share tentang bagaimana Laili ini pertama-tama terpapar atau positif COVID, dan bagaimana itu terjadi dan bagaimana mengatasinya dan bagaimana menjaga dari keluarga dan lain-lain. Jadi sebenarnya bisa dikatakan yang 2 yang sedang diisolasi di Rumah Sakit Bayangkara itu bukan langsung dari Laili ini, tetapi mungkin dari yang lain, karena mereka sebenarnya tidak pernah bertemu dan kamarnya juga saling berjauhan. Ada yang di lantai 2 dan lantai 1, jadi hampir tidak pernah bertemu. Nah, oleh karena itu penting sekali saya kira untuk kita share tentang ini. Nah, bagaimana mula-mula Leli merasa bahwa terpapar oleh COVID-19 ini, karena kita cukup disiplin dan Anda juga cukup disiplin, dan saya kira Anda cukup lama tidak di kantor gitu. Iya. Kok bisa itu terjadi? Apa pengalamannya bagaimana? Ya, jadi saya selama pandemi ini memang kadang-kadang ke kantor seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tetapi saat saya pertama mengalami gejala COVID, badan saya hangat. Itu awal mulanya. Saya sebelum itu 2 minggu lebih di rumah. Tidak ke kantor dan tidak kemana-mana. Jadi kemungkinan terpapar dari transportasi umum atau di kantor itu tidak.
Sangat kecil ya? Iya, sangat kecil. Jadi saya dimulai tanggal 3 itu demam selama 3 hari. 3 apa? September. 3 September. Ini bukan demam tinggi, tetapi cuma badan hangat. Saat itu bersamaan dengan haid hari pertama, dan biasanya kan badan nggak enak. Saya tidak menyangka kalau itu ternyata gejala COVID. Makanya hari keempat saya sudah badannya sudah enak, hari kelima sejak badan hangat, iya, kan badan hangat kurang lebih 3 hari tadi, itu hari keempat sudah merasa enak, hari kelima saya pergi ke kantor. Nah di kantor ini saya pergi kantor kan dalam keadaan yang tidak tahu kalau itu terpapar. Di kantor saya membuat kopi sendiri, biasanya ada OB tapi saya buat sendiri, dan kemudian kan sibuk di depan komputer. Saat saya minum kok nggak ada rasa kopi, nggak ada rasa gula. Saya sempat berpikir apa saya lupa ngasih gula ya, nggak ada rasa apapun gitu. Nah makan juga kok nggak ada rasa, tapi saat itu saya belum sadar. Sampai kemudian hari Senin ya, hari Rabu, hari ketiga setelah minum kopi itu, saya di rumah mandi itu tidak wangi sabunnya. Terus saya ganti, karena saya berpikir oh ini mungkin sabunnya sudah nggak wangi gitu. Saya ganti, ternyata nggak wangi juga. Nah di situ saya merasa kok saya nggak bisa mencium bau apapun. Terus saya searching kenapa ini, kok semua mengarah. Searching apa maksudnya? Jadi mencari berselancar di internet, kenapa kehilangan aroma dan rasa. Karena saat siang hari saya makan sambal pedas sekali mestinya, karena beli di online yang harusnya itu pedas. Saat itu saya tidak merasa pedas. Tidak merasa. Saat itu saya sadarnya justru saya kan video call sama teman makan siang gitu. Terus dia bilang, kamu kok kuat ya makan sambal gitu. Saya baru deg loh, ini kok nggak ada rasanya ya sambalnya. Nah di situ lalu saya berselancar di internet untuk mencari tahu kenapa kehilangan indera penciuman dan rasa. Jadi sebelumnya belum tahu kalau itu salah satu indikator dari COVID ya? Belum. Jadi saat itu saya masih berpikir bahwa kalau COVID itu batuk, sesak napas gitu kan, yang selama kita pahami. Nah saat saya searching kok semua mengarah ketika itu namanya anosmia ya, kehilangan aroma. Itu COVID. Terus saya hubungi teman biologi yang juga sedang penelitian COVID, bilang belakangan semua pasien COVID. Teman alumni kuliah dulu ya? Teman alumni. Kan ada beberapa biologi yang sedang penelitian COVID. Semua gejala, kebanyakan pasien COVID belakangan itu mengalami anosmia. Ada kemungkinan besar gitu. Terus kemudian makanya saya swab. Jadi setelah dinasihati itu, Anda memutuskan untuk swab? Iya. Itu hari keberapa dari demam itu? Itu kan hari Rabu ya. Saya langsung cari di internet. Enggak, dari demam ya? Dari demam itu hari ke-5, ke-6. Demamnya mulai Kamis, Jumat, hari ke-7 sebenarnya. Hari ke-7 saya langsung nyari rumah sakit ataupun laboratorium yang bisa swab. Saya nyari yang tercepat ya. Saya sebenarnya telepon ke Makobrimob tapi susah. Pokoknya yang tercepat mana. Akhirnya saya di rumah sakit Hermina. Itu pun nunggu hari Jumat. Di Depok ya? Di Depok ya. Nunggu karena yang tercepat untuk bisa swab hari Jumat siang. Nah saya daftar lewat internet. Saya tuh bayar sekalian. Dan hari Jumat berarti itu hari ke-9 dari awal gejala ya. Jadi guys, kalau merasa ada gejala sebaiknya selancar di internet mencari informasi. Jadi Laili tadi sebenarnya sebelumnya tidak tahu kalau kehilangan rasa itu adalah salah satu indikator dari kena COVID, tapi setelah dia tadi, nah setelah itu konsultasi sama teman. Ya betul. Tanya-tanya ke teman. Karena ada beberapa teman dokter, kebetulan ya temannya teman dokter yang juga pernah COVID, pernah terpapar, dan dia bilang bahwa saya kemungkinan COVID, jadi siapkan mental gitu. Kebetulan dari rumah sakit petugas. Itu sebelum swab ya?
Itu sudah swab Oh, sudah saat swab. bilang ke dokter. Oh, jadi belum ada hasil. Belum. Saat itu saya berselancar di internet juga kan ada informasi bahwa kalau anosmia bisa juga karena sinus. Tapi saya kan nggak punya sinus. Bisa juga karena flu berat. Saya nggak flu berat. Bahkan saya nggak batuk, nggak flu. Kemungkinan ya COVID gitu. Nah, petugas saat saya swab juga saya bertanya apakah ada yang mengalami seperti ini. Dia bilang hampir semua yang kehilangan aroma itu positif. Anosmia. Ya, positif COVID. Jadi saya sebenarnya sudah kemungkinan besar positif. Nah, dari situ mestinya saya menyiapkan mental ya bahwa ada banyak kemungkinan ya antara bisa iya dan tidak, positif dan negatif. Tapi sudah menyiapkan bahwa ketika saya positif saya harus bagaimana. Saat itu kan saya langsung isolasi mandiri ya sambil menunggu. Artinya saya tidak sama sekali tidak berjaga jarak ya dengan anggota keluarga. Ya, jadi guys, sebaiknya ini kemarin terjadi ketegangan kita ya ketika Laili habis swab menunggu hasilnya sampai 6 hari ya. Ya. Itu terjadi ketegangan. Tetapi sebenarnya kalau orang tahu itu tidak perlu terlalu tegang. Yang penting laksanakan protokol kesehatan ya. Jadi menjaga jarak, pakai masker, isolasi, tidak keluar rumah, tidak keluar kamar ya. Kalau ke kamar mandi, tapi kamar mandinya harus tidak boleh dipakai oleh orang lain karena khawatir terkena. Jadi waktu itu Leli makan pun diantar oleh anak saya. Jadi dia memang harus isolasi. Jadi begitu merasa meskipun belum ada hasil swab atau bahkan belum ke swab, tapi kalau sudah ada merasa gejala ya, itu sebaiknya sudah mengisolasi diri mandiri. Jadi tidak ada kekhawatiran itu, dan ditambah dengan makan ya sudah beli vitamin saat itu, vitamin buah, C, buah, vitamin yang kan saya bertanya ya sambil menunggu swab, saya bertanya ke dokter yang biasanya menjaga pasien COVID itu seperti apa. Biasanya minum vitamin C dan juga D dan juga yang mengandung zinc. Itu ada satu produk zinc. Kandungan di suplemen ya biasanya. Itu ada satu produk yang kita nggak nyebut ya karena nggak dibayar. Kalau nggak ada iklan. Jadi ada satu produk, bukan nama obat kan? Bukan. Ada satu produk yang isinya itu udah 3, vitamin C, vitamin D dan zinc itu. Nah, itu di apotik umum bisa didapat dan relatif bisa dijangkau. Hanya itu ya, karena memang virus ini kan belum ada obatnya atau antibiotiknya. Justru ketika terpapar, yaitu membentuk antibodinya ketika terpapar. Nah, setelah itu tadi hari ke-9 dari demam ya, saya swab, keluar hasilnya 6 hari kemudian, berarti hari ke-15 baru keluar. Dan saat itu dibantu Mas Edi untuk di Brimob, karena sebelumnya saya sebenarnya udah telepon Brimob, katanya penuh, tapi memang barangkali memang penuh. Saya telepon ke rumah sakit UI karena yang dekat sini penuh. Di rumah sakit Hermina saat itu katanya hanya menampung yang berat, yang sesak nafas. Di Wisma Atlet sebenarnya masih ada, tetapi harus nunggu surat rujukan dari rumah sakit tempat swab, dan itu agak lama ya. Jadi guys, memang situasi sekarang itu hampir rumah sakit itu penuh ya. Jadi bisa jadi misalnya ada jadwal besok akan ada yang keluar, jadi kita bisa pesan. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah dulu sebelum ada kepastian. Bisa telepon ke berbagai rumah sakit dengan menunjukkan hasil swab, itu insya Allah pasti akan diberi tempat gitu. Tapi tidak pas saat itu waktu Laili pun setelah terima swab lalu kita cari tempat, ternyata baru siang hari berikutnya. Jadi sekitar jam 1 diberitahu besok jam 1 ada yang keluar gitu. Jadi untuk mempersiapkan itu mungkin jam 2. Nah, untuk dari tidak usah panik juga. Jadi setelah dari
hasil swab kalau positif ya langsung isolasi diri lagi, makan vitamin yang banyak, vitamin C, buah dan seterusnya. Terus waktu itu gimana Iya, setelah saat itu hari berikutnya ya, hari ke-16 berarti saya ke rumah sakit, saat itu diantar jadi hari Iya. ke-16. Jadi bisa sejak dikatakan kalau hari pertama terpaparnya itu adalah ketika panas atau demam, artinya sudah hari ke-19 ya. Enggak. Dari Seseorang mengalami muncul gejala itu kalau menurut beberapa studi itu terpapar antara 2 sampai 14 hari. Jadi saya tidak tahu terpaparnya mungkin 2 hari sebelum atau 14 hari sebelum. Artinya sebenarnya Terpaparnya udah lama. body ini punya daya tahan lebih dari 14 hari sebenarnya ya kalau dalam keadaan sehat. Asal tadi itu. Jadi kan Lali paling enggak ketahuannya 19 nih yang kalau yang bisa diukur. Mungkin sebelumnya tapi kan yang bisa diukur 19. Maksudnya badan ini sebenarnya punya daya tahan, hanya saja harus disiplin, harus makan obat, harus makan vitamin C banyak, buah dan seterusnya. Ya, jadi saya hari ke-16 sejak ada gejala baru di rumah sakit. Nah, makanya mungkin relatif cepat ya recovery saya karena sebenarnya udah 16 hari itu dari gejala sampai ya, jadi sudah melakukan isolasi diri Iya, ya sebelum masuk ke rumah sakit. Ya, hari ke-16 masuk ke rumah sakit itu sebenarnya saya merasakan selama ini ada sakit kepala, terus di hidung itu agak ada bunyi ya, kalau tidur itu ada ngeng gitu. Terus agak keliengan. Cuma sebenarnya saat itu tuh kayak itu gejala kecil ya. Yang lebih besar justru karena mental saya down, terus saya cemas. Dan waktu masuk rumah sakit maksudnya? Bahkan sebelum saat menunggu. Tapi ini wajar ya. Beberapa teman saya saat menunggu swab, apalagi misalnya merasakan gejala, itu deg-degan terus. Apalagi mungkin karena saya juga punya gangguan kecemasan. Jadi kecemasan itu naik. Maksudnya punya penyakit atau semacam? Ya, saya punya anxiety disorder dan panic attack yang sebenarnya udah lama sembuh. Itu bisa muncul ketika dipicu oleh sesuatu hal yang besar gitu. Nah, di situ saya sebenarnya lebih mikirin cemasnya ketimbang yang greges-greges itu sebenarnya hal kecil ya. Nah, ketika di rumah sakit, sampai di rumah sakit, saya diantar oleh supir kan. Saya datang sendiri ke IGD ke depan dan saya bilang bahwa saya positif COVID. Ini ada suratnya gitu. Petugas agak menyingkir karena ada pasien kok di sini. Gitu. Bahkan orang yang di sekitar situ, penjaga, polisi dan lain-lain, kalau ada orang datang bilang positif itu mereka akan segera pergi ya. Iya, karena memang ada naluri bahwa menjaga diri ya. Gitu. Iya. Itu biasa, wajar. Itu wajar. Ya. Saya nggak tersinggung karena ya memang harus jaga jarak. Ya. Mungkin mereka kaget, mereka karena belum pakai APD lengkap ya. Nah, setelah itu saya dibawa ke jalur IGD untuk menaruh barang karena saya bawa koper sama ransel. Kemudian diarahkan untuk ambil tes darah dan juga ronsen. Saya tidak diantarkan tapi ditunjuk nanti ke sana. Jadi belum dikasih kamar waktu itu ya? Belum. Jadi untuk sampai dapat kamar prosesnya sekitar 3 jam. Karena kan harus nunggu ya. Ronsen nunggu, cek darah nunggu, kemudian cek jantung nunggu. Itu udah kliyeng-kliyeng, greges-greges, kedinginan, hampir pingsan. Tapi di situ ada bed di IGD, ada beberapa bed kosong, emang jalur COVID. Mungkin semua pasien yang sebelum dapat kamar memang ditaruh di situ. Dan waktu Lali di rumah sakit itu malamnya demam dan ini ya? Iya. Dan sebenarnya tetapi tetap disiplin menjaga itu ya. Iya. Jadi saat saya sudah diinfus karena mungkin kondisinya lemah, saya mengikuti satu petugas yang sudah memakai APD lengkap level 3 ya. Kalau di area tertentu, di area memang untuk pasien COVID itu APD-nya rangkap level 3. Nah, saya kira kita pakai seri ya supaya tidak membosankan. Jadi saya kira
nanti yang seri kedua kita akan cerita bagaimana perjuangan di rumah sakit itu Oke. ya. Drama-drama di rumah sakit. Terjadi drama-drama. Ada yang membuat panik, ada yang itu, tetapi Lucu. tetap ada yang lucu, ada yang apa, tetapi tetap harus yakin bahwa ini sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara yang sesuai dengan yang telah diatur ya. Setidaknya mengurangi rasa cemas. Ya, Bagaimana jangan untuk cemas, jangan mengelola khawatir, tapi yakin dan disiplin gitu. Ya. Terima kasih guys. Nanti kita akan masuk ke seri kedua. Untuk ini kita berpisah dulu ya. Ya, Dadah. bye-bye.